Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal dimanapun Anda berada, yaitu cara agar tanaman anggur yang kita tanam tidak pada pecah di musim penghujan. Pada video kali ini sengaja saya membuat contoh dua tanaman yang satu ini semua pada pecah ketika musim hujan, dan ini adalah contoh tanaman yang pada pecah semua buahnya dan tidak terselamatkan. Kenapa demikian? Karena dari awal kita tidak mau mempelajari kondisi tempat yang mau kita gunakan untuk menanam anggur, sehingga tanaman anggur yang kita buahkan pada musim hujan akan mengalami kegagalan atau pecah seperti ini. Untuk mengantisipasi sebenarnya ada cara, yaitu dengan cara mengatur di mana kita waktu menanam tanaman anggur, dan ini sengaja saya buang semua karena hasilnya tidak bagus dan pecah. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Akhirnya saya akan jadikan pupuk saja. Nantinya akan saya blender dan saya fermentasi untuk saya kembalikan lagi untuk menjadi nutrisi. Karena intinya nutrisi itu batang kembali batang, buah kembali ke buah, daun kembali ke daun. Maka dari itu saya sarankan pada teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, benar-benar diperhatikan tempat yang mau ditanami tanaman anggur. Usahakan tanaman tersebut jangan sampai tergenang oleh air. Kalau hujannya berhari-hari, maka tanaman tersebut akan mengalami berbagai macam masalah. Tetapi kalau tidak dibuahkan tidak masalah, tetapi kalau dibuahkan maka tanaman tersebut akan menjadi bermasalah. Terutama pH akan menurun dan penyerapan nutrisi tidak maksimal, serta tanaman akan menyerap kandungan air yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan buah tersebut akan mengalami pecah semua. Dan ini contoh tanaman yang tidak bagus kondisi tempatnya. Dan ini tanaman yang bagus walaupun dibuahkan pada musim penghujan. Karena apa? Karena kondisi tanaman tersebut sudah saya persiapkan agar nantinya tanaman tersebut ketika dibuahkan musim penghujan tetap aman dan tidak ada masalah. Nah, sama seperti tanaman tadi. Dan ini terlihat tidak ada daunnya. Memang saya sengaja ini untuk pembuahan selanjutnya agar supaya nanti waktu bulan puasa atau lebaran kita bisa memanennya. Dan ini adalah bonus-bonus waktu pembentukan cabang. Ketika saya gunduli kemarin membawa bonus seperti ini, dan akhirnya saya pangkas dan saya buahkan selanjutnya pada cabang-cabang baru. Nah, ini hasilnya. Mata bat sudah pecah semua, dan juga sudah saya bahas pada video-video yang kemarin bagaimana cara membentuk tunas bat, yaitu dengan cara potes pucuk, dan beberapa minggu nanti kita buangin tunas airnya dan hasilnya seperti ini. Dan kita pangkas
pada matabat yang bagus, dan akhirnya pecah semua seperti ini. Ini saya lakukan musim penghujan yang sangat lebat sekali dan berhari-hari, terutama di bulan Februari seperti ini. Mungkin teman-teman kalau melihat video ini juga mengalami beberapa hari ini hujan terus-menerus tiada henti. Tetapi buahnya aman, tidak ada yang pecah dan hasilnya bagus. Karena tanaman ini sudah saya rancang khusus agar nantinya ketika saya buahkan di musim penghujan aman. Dan ini saya bungkus menggunakan kain yang tidak menyerap air, sehingga tidak membuat buah terlalu lembab dan pembungkus tidak mampu menyerap air, sehingga buah tersebut bertahan bagus walaupun diguyur hujan. Akan tetapi tidak hanya dengan cara ini saja. Walaupun kita bungkus dengan seperti ini, tetapi jika kita tidak mempersiapkan waktu penanaman juga akan mengalami hal yang sama. Setidaknya dengan cara membungkus, buah lebih aman dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, tanaman ini sering saya bagikan pada pemirsa dan bagaimana cara saya mempersiapkan tanaman tersebut waktu browning awal. Walaupun hujan, tanaman tersebut tidak menyerap air hujan. Kondisinya tetap kering, media aman, dan buah pun tidak asam. Biasanya kalau kita menanam buah ketika musim penghujan, sebagus apapun nutrisi tersebut dan semanis apapun buah tersebut, jika musim hujannya sangat lebat terus-menerus, maka tetap akan ada rasa asamnya, dikarenakan pH tanah menurun, penyerapan nutrisi yang kita berikan tidak berjalan maksimal. Dan ini medianya bagus, walaupun hujan kemarin hujan lebat aman, karena kondisi sudah saya persiapkan, saya tutup agar nantinya air hujan tidak masuk pada media tanam seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, alangkah baiknya medan tempat dipersiapkan. Jika menanamnya di kebun, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita buat benteng dan kita buat gorong-gorong agar supaya air mengalir dengan lancar dan kondisi batang serta akar berada di atas. Tetapi jika menanamnya di rumah atau di halaman, alangkah baiknya kita lakukan seperti ini, agar kondisi tanaman anggur tetap berada di ketinggian dan air mengalir, sehingga walaupun hujan lebat, tanaman anggur aman, media tidak terlalu basah, sehingga tanaman tersebut aman dalam proses pembuahan berkali-kali. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi gambaran atau masukan bagi teman-teman semua yang ingin membuahkan di musim penghujan, terutama ketika kita menanam anggur di halaman rumah. Menanam tanaman anggur di halaman rumah, melihat tanaman tersebut sering berbuah, maka akan mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga banyak orang yang ingin menanamnya. Cukup sekian, semoga bisa memberi manfaat, dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.